kita semuanya diberikan sehat walafiat. Suatu saat kalau toh meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan baik. Karena orang meninggal itu pada dasarnya tidak jauh dari sekitar kebiasaannya. Panjenengan yang biasa ngaji, panjenengan biasa zikir, biasa aktivitas ibadah, insyaallah kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan meninggal kita dalam keadaan baik, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Anfal ayat ke-29. Gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Insyaallah termasuk panjenengan, Anda semuanya, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman. Ya, mudah-mudahan senantiasa menjaga iman, mudah-mudahan senantiasa meningkatkan kualitas iman. Orang yang beriman itu in tattaqullah, ketika kalian wahai orang beriman bertakwa kepada Allah, bil inabati, di antara ciri khas orang yang bertakwa di sini diterangkan bil inabah, dengan selalu bertaubat kepada Allah, dengan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghairiha, dan juga selain taubat, amal-amal soleh lainnya, amal-amal ibadah, amal-amal sedekah, ya. Alhamdulillah akhir-akhir ini walaupun di tengah pandemi banyak saudara kita dengan kesadaran infaknya luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelonggaran rezeki yang halal barakah dan bisa bersedekah beramal jariah, ya, untuk bekal kita di hari ketika kita sudah tiada paripurna dari dunia ini. Yaj'al lakum, maka Allah akan menjadikan lakum, untuk kalian semua, ya, untuk Anda semuanya, dijadikan oleh Allah furqanan, pembeda, pembatas, pembeda antara siapa? Bainakum wa baina ma takhafuna, ya, pembeda antara kalian dan antara apa-apa yang kalian takutkan. Dalam ayat yang lain itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang bertakwa kepada Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Alaihim, ya, wa lahum yahzanun, dan juga tidak merasa bersedih. Kenapa? Dalam ayat yang lain la tahzan innallaha ma'ana. Ya, orang beriman bertakwa itu tidak bersedih karena merasa ada Allah bersama kita. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka akan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah, dijadikan pembeda antara dirinya dengan apa-apa yang dia takutkan. Ya, kemudian di situ kemudian mereka fatun jauna, diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Wa yukaffir ankum, dan akan menghapuskan, ya, Allah akan menghapuskan ankum, dari kalian semua, sayiatikum, dari keburukan-keburukan kalian. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sering bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka keburukan-keburukannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jamaah sekalian, ya, jadi kerupekan, kesumpekan, kesempitan rizki, termasuk problematika yang menimpa hidup ini, itu tidak jauh-jauh dari perbuatan dosa kita. Dan Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, likulli da'in dawaun, ya, wa likulli dzunubin istighfar. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Berarti hubungannya dengan ini, penyakit itu ada hubungannya dengan dosa kita. Maka walikulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Walikulli dzunubin istighfar,
setiap dosa ada istighfar. Maka ketika kula jenengan merasa berdosa, segeralah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi sayyi'atikum di sini adalah dosa-dosa yang hubungannya juga dengan sesama manusia. Ya, terutama saya ini yang banyak omongnya ini. Mangkasura kalamuhu kasura khata'uhu. Sing enak kaya Pak Yai wis meneng ae wis enak wis. Nggih, mangkasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya itu banyak salahnya. Wa mangkasura khata'uhu kasura dzunubuhu. Orang yang banyak salahnya itu ya banyak dosanya. Gitu. Jadi siapa tahu saya ngomong ini jenengan ada yang merasa saya sakiti, saya enggak merasa, enggak. Kadang-kadang ya ini hati-hati sekali. Wa yukaffir ankum sayyi'at. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang langsung kepada Allah. Jadi bedanya sayyi'at sama dzunub. Kalau sayyi'at itu dosa-dosa yang hubungannya dengan sesama manusia, tapi dari dosa kesalahan dengan manusia itu bisa membuat kita dosa kepada Allah. Kalau dzunub beda lagi. Dzunub itu dzambun itu dosa yang cenderungnya langsung kepada Allah. Seperti kula jenengan tidak sholat. Kula jenengan sudah waktunya tapi tidak zakat. Kula jenengan mampu berpuasa tapi enggak puasa. Kongon sedekah emoh, kongon zakat gak mangkat. Kongon poso rasa-rasa. Ngrasani setiap hari umpama. Ini dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini orang yang bertakwa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu dzul fadli, yang memiliki karunia, memiliki anugerah, memiliki keistimewaan yang nanti akan diberikan orang yang beriman dan bertakwa. Ya, seperti itu. Al-Azim, yang sangat agung. Insyaallah mudah-mudahan kula jenengan yang menjaga iman takwa senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa ketenangan, rasa ketentraman, kebahagiaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dibuka keberkahan dari langit maupun bumi. Ya, dan juga dihapuskan kesalahan kita, diampuni dosa-dosa kita. Ya, serta diberikan karunia Allah yang sangat agung kepada kita. Amin Allahumma amin. Ayat berikutnya, wadhkur ya Muhammad, ceritakan wahai Nabi Muhammad, idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Nah ini Pak, ayatnya para pejuang ini. Ya, para dai-dai. Ngapunten, para ulama, para habaib. Kalau kemudian ada yang membuat tipu daya, ya, menyakiti para ulama, jangan kaget. Ojo meneh ke ulama, wong Nabi Muhammad aja, gitu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingat ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Jadi waktu itu orang-orang kafir qad ijtama'u lil musyawarati fi sya'nika bidarin nadwah. Jadi orang-orang kafir itu Pak yang dikawal oleh Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Abu Sufyan dan juga abu-abu yang lain termasuk Abu Gosong barang ya. Itu sudah membuat tipu daya ya. Berkumpul bagaimana cara menghabisi Muhammad. Itu ternyata sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Makanya kemarin ketika Ustadz Samsudin tuh nge-share doa. Bagaimana Ustadz hukumnya ini? Ya gemes juga sih. Tapi ya janganlah ya. Jadi ya Allah hancurkan Presiden Khozin umpama. Kalau bisa jangan. Jangan sebut secara inilah ya. Ya mohon doanya saja mudah-mudahan wa asghiliz zalimin bidzalimin gitu kan. Jadi orang-orang zalim itu mudah-mudahan dihancurkan dengan kezaliman mereka sendiri. Itu. Karena in ahsantum li anfusikum. Bahkan Rasulullah ketika disakiti di Taif itu kan malah mendoakan mereka. Ya. Walaupun rasanya kalau kita ya Allah berikan hidayah kepada orang yang zalim, yang korupsi, enak gitu kan. Tapi ya gimana lagi? Jadi itu ujian buat kula jenengan bagaimana kita memposisikan diri secara proporsional. Ya Allah, hancurkan instansi ini, wah ini. Ya, jangan-jangan itu konsep adu domba mereka, hati-hati sekali. Oke, gitu. Jadi di sini
orang-orang kafir itu sudah melakukan itu. Untuk apa? Liyusbituka ayyusikuka wa yuhbisuka. Mereka kepingin Nabi Muhammad itu ditahan. Pak, nggih. Ditahan ojo oleh nondindi. Nek cara saiki di apa ya ngarani? Gak oleh metu apa? Dicekal. Ya, dicekal. Pokoknya Muhammad dicekal saja, gak boleh kemana-mana. Gitu. Itu beberapa Pak, beberapa masukan. Ada juga yang memberikan masukan au yaqtuluka, ya, ingin membunuh Muhammad. Ya, kesuwen dicekal dipateni ae. Ya. Dan sekarang banyak ulama-ulama kita yang dibunuh, disakiti. Ya. Ada imam masjid itu lagi salat subuh itu, Pak. Ya. Ditunjuki katanya orang gila. Ya. Setiap ketemu mesti orang gila. Hebat ya. Orang gila bunuh orang milih-milih. Misalnya. Tapi itulah realita, ya. Nih, ngapunten. Au yaqtuluka, mereka kepingin membunuhmu wahai Muhammad. Ya. Kulluhum, ya. Jadi mereka ingin bersama-sama bagaimana cara mengepung Nabi Muhammad, ya, kemudian membunuh beramai-ramai Nabi Muhammad. Ya. Ada juga rajulun wahidun, ada seseorang yang menyanggupi, ya. Aku siap membunuh Muhammad, apa hadiahnya? Okay. Sehingga ada namanya siapa itu yang Daksur itu, masih ingat ya Pak ya? Ceritanya Daksur itu, kepingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad limpe sendirian, nah, wahai Muhammad, siapa sekarang yang menjagamu? Gitu. Nek kemarin-kemarin kamu dijaga Abu Thalib, lah saiki kon dhewean, ayo. Siapa di antara kita? Dia sudah menghunus pedang itu, Pak. Ternyata Rasulullah yang menjaga saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Delalah kesane Gusti Allah, si Daksur ini lemes, Pak. Ya. Lemes terjatuh pedangnya. Nah, sekarang Nabi Muhammad bilang, sekarang Daksur, siapa yang menjagamu? Daksur tolak. Ya. Allah ya. Seandainya Nabi Muhammad pendendam, seandainya Nabi Muhammad bisa membalas, hancur itu sudah. Ya. Itulah karakter kenubuah, ya, kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh. Walaupun berat. Ya, Masya Allah. Banyak cerita-cerita seperti itu, ya, yang ketika Rasulullah mendulang itu ya. Menyuapi seorang Yahudi yang buta. Setiap disuapi Nabi Muhammad di tukang sihir, dicemooh dan sebagainya macam-macam. Ya, seandainya saya tak tahu apa lambene. Wis didulang koyo ngono lah kok. Tapi pada akhirnya masuk Islam. Itulah keindahan Islam. Au yaqtuluka, au yukhrijuka, atau ingin mengusirmu, ya. Ada juga yang berpendapat mengusirmu mim Makkah, dari kota Makkah. Intinya wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat tipu daya bersama-sama untuk menghancurkan, membinasakan, menghilangkan kamu, membatasi dakwah kamu wahai Nabi Muhammad. Namun demikian wayamkurullah, ya. Akan tetapi Allah bergerak untuk membuat tipu dayanya sendiri. Ya, bitadbiri amrika bi an auha ilaika. Ya. Kemudian Allah memiliki tipu daya tersendiri dengan memberikan wahyu jika ingin apa? Hijrah. Ya, jika ingin hijrah ke kota Madinah dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Muhammad budalo dhisik karo Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang di rumah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, disuruh tidur di kamarnya. Ya, di kamar Rasulullah. Wahai Ali, tidur di sini. Ini tantangannya mati itu, Pak. Di luar sudah dikepung orang-orang kafir itu di rumah beliau itu. Masya Allah. Ya. Tapi dengan keyakinannya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diselimuti pakai serbannya Rasulullah, menurut cerita itu. Diselimuti pakai serbannya Rasulullah. Orang-orang kafir itu yang di luar itu kemudian didoakan supaya mereka tertidur. Ada yang mengatakan karena hujan rintik-rintik kemudian mereka ngantuk, mereka tertidur. Di saat tertidur itulah Rasulullah keluar bersama Abu Bakar, ditemani Abu Bakar. Di rumah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika kemudian
pintu dibuka jebret, orang kafir masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah menghunuskan pedang mereka membacok Nabi Muhammad. Yang dibuka serbanya ternyata, loh kok Ali? Muhammad kemana? Disitulah kemudian mereka mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik zat yang membuat tipu daya. Maka kula jenengan apapun tipu daya kula jenengan, apapun upaya usaha kula jenengan, tidak ada yang sebaik upaya usaha dan tipu daya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita zikirkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. Panjenengan sering-sering baca ini insyaallah ya, yang sempit menjadi lapang. Diberikan kemudahan-kemudahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jenengan mendengarkan ceramahnya Syekh Ali Jabir itu ya, ketika sedang dalam masalah, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak-banyaknya. Ya. Ternyata saya buka di kitab Khazinatul Asrar, Pak ya. Di Khazinatul Asrar di sana diterangkan bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa wa ni'man nasir ya. Ping 450. Ya, 450. Setelah itu mohon kepada Allah. Wallahu alam, ini dalam hadis tidak ada ya, mungkin hasil ijtihad ulama tersebut. Dan itu mudah-mudahan dengan hitungan yang sangat banyak menunjukkan bahwa kebutuhan kita sangat banyak. Ya, keinginan kita sangat berat agar kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita besar, tapi Allah Maha besar. Kita sempit, Allah Maha kaya. Ya, kita miskin, Allah Maha mencukupi. Ya Ghani ya Hamid, Allah yang Maha mencukupi, zat yang Maha terpuji. Ya Razzaq ya Fattah ya Alim, wahai Allah yang zat yang Maha memberikan rizki, yang membukakan segala hal yang tertutup. Ya Wahab yang memberikan apa yang kita inginkan. Ya Fattah ya Alim yang Maha mengetahui problematika hidup dan kehidupan kita. Untuk itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Yang terpenting itu, dalam keadaan apa saja, yang terpenting dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa li'ulama'ina wa lihabaibina wa lidhil huquqil wajibati 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واشفعنا بالقرآن واهدنا بالقرآن. اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والظالمين والمشركين والشيوعيين والحاسدين الله والشيوعيين واليهوديين الملعونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, sesepuh kami, orang-orang yang kami tuakan, orang-orang yang kami hormati, seluruh jamaah kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai tempat kami, ya Allah, perantara kami untuk mohon petunjuk-Mu. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran, hidayah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, syafaati kami nanti di hari akhirat, ya Allah, dengan Al-Quran. Ya Allah, fahamkan kami dengan Al-Quran, mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, hidup yang istiqamah, hidup yang senantiasa Engkau cukupi dengan rizki-Mu yang halal barakah.
Engkau lancarkan usaha kami, Engkau lapangkan rezeki kami. Ya Allah, Engkau mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, Engkau berkahi segala kehidupan kami dan keluarga kami. Selamatkan dari musibah wabah pandemi ini, Ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini hidup yang barakah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.